火莲，去吧！ Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Battle Through the Heavens, dimana episode kali ini Xiaoyan akhirnya ngasih tubuh fisik kepada kakek Tianhu. Wah, bakal seru nih kalau melihat tubuh fisiknya Yunshan dulu dipakai sama kakek Tianhu. Mengingat kelakuan kakek-kakek ini udah bener-bener lawak. Sebagai pengingat aja, kalau di episode sebelumnya, Xiaoyan yang selesai mengobati Xiao Yixuan dari teknik pembekuan tetua lembah es, Xiaoyan pun memutuskan untuk pergi berburu inti monster kalajengking racun langit. Dan ketika Xiaoyan udah sampai di tempat kalajengking racun langit bersama dengan Xiao Yixuan, itulah akhir dari episode sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita kelanjutannya. Cerita pun berlanjut di mana Xiaoyan yang datang bersama dengan Xiao Yixuan di markas kalajengking racun langit. Ternyata kedatangan Xiao Yixuan benar-benar udah dinanti-nanti tuh sama kalajengking racun langit itu sendiri. Yang mana dia begitu terobsesi untuk menjadikan Xiao Yixuan sebagai istrinya. Karena tubuh racun Xiao Yixuan benar-benar sangatlah cocok melahirkan generasi baru bagi keturunannya nanti. Xiao Yixuan yang berkata kalau kedatangannya saat itu mau mengambil inti monster kalajengking tersebut. Tentu aja arti ucapan Xiao Yixuan itu jelas-jelas mau menghabisi kalajengking racun langit itu tuh. Dan karena kedatangan Xiao Yixuan bukanlah untuk jadi selirnya, maka kalajengking racun langit itu pun berniat akan menghabisi Xiaoyan duluan, supaya nggak ada yang mengganggu dirinya dengan Xiao Yixuan nantinya. Tapi di sini Xiaoyan juga punya kakek Tianhu dan boneka iblis pula untuk ngeroyok kalajengking racun langit itu supaya terpojok.这家伙果然有底牌。 将由本王主宰。只要来到这片区域，Para monster racun yang mulai berdatangan karena kabut merah yang dikeluarkan sama kalajengking racun langit itu ternyata adalah sinyal untuk berkumpul. Bahkan kalajengking racun langit itu juga punya anak buah monster racun tingkat tinggi yang punya tubuh fisik menyerupai manusia juga. Melihat hal itu, Xiaoyan pun pecah tugas nih, di mana dirinya akan mengurus para monster dalam jumlah banyak itu, sedangkan Xiao Yixuan akan melawan dua anak buah kalajengking racun langit tersebut. Sedangkan kakek Tianhu duet sama boneka iblis buminya Xiaoyan untuk melawan kalajengking racun langit itu sendirian, karena kultivasi mereka berdua lah yang paling tinggi di antara mereka berempat. Kakek Tianhu yang diremehkan sama kalajengking racun langit, kalau tubuh jiwa aja jangan sesombong itu. Sampai-sampai dia dikatain kalau kakek Tianhu hanya seekor semut.
Tentu saja kakek Tianhuo pun berkata kalau dia punya tubuh fisik dulu, kalajengking keroco macam dia mah udah diinjak-injak bagaikan semut. Karena dari tadi kalajengking racun langit menyombongkan diri kalau dia punya darah keturunan klan naga kuno. Di momen inilah kalajengking racun langit itu pun dihajar sama kakek Tianhuo. Karena dari tadi sombongnya nggak ketulungan. Kalajengking racun langit yang benar-benar marah karena serangan kakek Tianhuo barusan mematahkan tanduk kebanggaannya. Hal itu pun membuat kalajengking racun langit murka tak tertahankan dan mulai menghisap semua esensi kehidupan para monster racun untuk digunakannya sebagai bahan evolusi. Di mana momen itu tentu aja bikin kakek Tianhuo dan yang lainnya benar-benar nggak habis pikir. Kalau kalajengking racun langit itu bisa-bisanya berevolusi sesingkat itu. Bahkan kekuatannya saat ini udah sulit ditandingi mereka berempat kalau menggabungkan kekuatan sekalipun. Xiaoyan yang dibuat kesulitan karena evolusi kalajengking racun langit itu benar-benar di luar dugaannya. Saat itu sih ada poin plusnya juga tuh, dimana Xiaoyan tak perlu melawan para monster racun yang jumlahnya banyak tadi, karena dia bisa fokus kepada satu monster aja. Di sini Xiaoyan pun meminta kakek Tianhuo untuk menahan kalajengking racun langit itu selama mungkin, karena Xiaoyan mau make teratai Buddha 3 api surgawi kekuatan penuh. Dirasa hal itu adalah keputusan yang paling bijak. Kakek Tianhuo pun berusaha menahan kalajengking racun langit tersebut bersama dengan boneka iblisnya Xiaoyan. Rantai pengekang milik kakek Tianhuo yang udah tak sanggup lagi menahan kalajengking racun langit itu lebih lama. Pada akhirnya sih kalajengking racun langit itu pun lepas dan mulai mengamuk secara brutal tuh. Sampai-sampai kakek Tianhuo dan boneka iblis buminya Xiaoyan tak sanggup lagi bertarung karena udah kelelahan juga. Dengan situasi tersebut tentu aja Xiaoyan makin cemas apakah timnya Xiaoyan bisa memenangkan pertarungan kali ini atau tidak. 是如此重创。
我还是第一次，这么多年来。 天火前辈，灰飞烟灭，可不是这么好惹的。 Xiaoyan yang begitu panik dan terburu-buru untuk menyelesaikan teratai Budanya itu secepat mungkin, setelah menunggu beberapa detik dalam proses penyatuan api surgawi itu, akhirnya Xiaoyan bisa bernafas lega karena dia berhasil menyelesaikan teratai Budanya itu lebih cepat dari masa-masa saat dia di Ranah Douhuang dulu. Dan tentu aja teratai Buddha 3 api surgawi kekuatan penuh itu bisa melenyapkan kalajengking racun langit tersebut yang kekuatannya setara dengan Douzong bintang 8. Xiaoyan yang akhirnya berhasil juga mengalahkan kalajengking racun langit itu. Tentu aja dua anak buah kalajengking racun langit tersebut pun langsung ketakutan tuh saat Xiao Yishen berkata apakah mereka masih mau lanjut bertarung atau pergi sekarang juga. Tentu saja mereka berdua yang kabur dari sana pun membuat kakek Tianhuo merasa lega karena pertarungan akhirnya selesai juga. Di sini Xiaoyan yang langsung mengambil inti monster kalajengking itu secepat mungkin karena takutnya sih ledakan kekuatan spiritual barusan bisa memancing orang-orang lembah es datang ke tempat tersebut. Tanpa basa-basi, Xiaoyan dan kawan-kawan pun langsung pergi dari sana setelah semuanya udah beres. Beberapa jam kemudian, Xiaoyan yang berdiskusi dengan kakek Tianhuo dan Xiao Yishen di sana perihal manakah yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, antara mengobati tubuh racunnya Xiao Yishen ataukah membantu kakek Tianhuo dapatkan tubuh fisik dulu. Karena waktu mereka juga nggak banyak sebelum keberadaan mereka ditemukan sama orang-orang dari lembah es. Di sini Xiao Yishen yang ngasih usul kalau sebaiknya mendahulukan tubuh fisiknya kakek Tianhuo terlebih dahulu, karena setidaknya sih beliau pasti bisa langsung jadi kultivator Douzun ketika dapat tubuh fisik baru nanti. Xiaoyan yang setuju dengan pendapat Xiao Yishen kalau kakek Tianhuo berhasil dapat tubuh fisik baru, dengan Ranah Douzun sih pastinya bisa jadi kartu as untuk mengejutkan pihak lembah es nantinya. Dimana momen itu benar-benar membuat kakek Tianhuo merasa terharu tuh, karena Xiaoyan akhirnya menepati janjinya tersebut setelah sekian lama dia mengikuti Xiaoyan. Bagi Xiaoyan sendiri sih itu sudah janji yang harus ditepati karena kakek Tianhuo juga menyelamatkan hidup Xiaoyan berkali-kali pula. Kakek Tianhuo yang benar-benar iri kepada gurunya Xiaoyan karena dia sangat beruntung sekali tuh jika Yao Lao punya murid yang baik hati dan begitu setia pula kepada orang-orang kepercayaannya. Di momen ini kakek Tianhuo pun berkata tuh kalau dia bakal selalu membantu Xiaoyan untuk kedepannya nanti. Setelah itu Xiaoyan pun meminta kakek Tianhuo dan Xiao Yishen untuk melindungi dirinya selama beberapa hari ke depan. Karena Xiaoyan harus fokus membuat pil jiwa untuk kakek Tianhuo dan harus benar-benar fokus. 哎呀！萧炎大哥果然厉害，7瓶丹药这么快便炼，这是丹雷。哎呦，刁魁，再经历一次丹雷淬炼。不要这么快察觉吧。 可是现在时间紧迫，能达到何种地步？ Xiaoyan yang cukup kaget kenapa petaka guntur pil tiba-tiba aja menghilang,
Padahal pembuatan pil jiwanya tidaklah gagal. Saat itu sih kakek Tianhuo menduga tuh, kalau saking tebalnya kabut racun di hutan sana, sepertinya mempengaruhi sensorik petaka guntur pil. Seolah-olah petaka guntur pil tak bisa menemukan sumber energi pil kelas atas yang lagi dibikin sama Xiaoyan. Di sini Xiaoyan yang tak perlu risau lagi sama petaka guntur pil lagi, karena dia hanya perlu fokus menyatukan pil jiwa itu aja. Tentu saja kakek Tianhuo pun benar-benar terlihat begitu senang tuh, karena pil jiwa yang selama ini dia idam-idamkan akhirnya bisa selesai juga. Xiaoyan yang ngasih arahan kepada kakek Tianhuo tentang cara menyatukan jiwanya itu dengan tubuh fisik yang telah Xiaoyan siapkan. Saat itu sih kakek Tianhuo merasa kurang suka aja tuh sama tubuh fisiknya Yunshan yang udah disiapin sama Xiaoyan di sana. Karena secara tampang sih dia sepertinya bukan orang baik-baik, walau kriteria untuk jadi tubuh fisiknya kakek Tianhuo udah memenuhi syarat. Di momen ini kakek Tianhuo nggak tahu aja tuh kalau tubuh fisik yang mau dia pakai tersebut dulunya adalah musuh bebuyutannya Xiaoyan. Tapi ya karena butuh sih kakek Tianhuo pun hanya iya-iya aja. Di tempat lain, tetua Tianxia yang mencari keberadaan Xiaoyan kemana-mana masih belum ketemu juga. Rombongan tetua Tianxia saat itu sih berusaha melacak keberadaan guntur pil yang diciptakan sama Xiaoyan tadi. Tapi karena secara mendadak petaka guntur pil itu lenyap gitu aja, mereka pun hanya bisa mencari di sekitar lokasi petaka guntur pil tadi. Dan ketika mereka lanjut mencari Xiaoyan yang keberadaannya tak jauh dari tempat itu, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, episode minggu depan bakal seru nih kalau kakek Tianhuo beraksi pakai tubuhnya Yunshan melawan tetua Tianxia dari lembah es. Kira-kira bakal seepik apa tuh nantinya? Ya, mari kita tunggu saja ya, karena episode selanjutnya tayang minggu depan. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.